Sejak berdirinya pada tahun 1926 Masehi atau 1344 Hijriah, Nahdlatul Ulama telah menjadi salah satu organisasi keagamaan yang memiliki kontribusi besar dalam dinamika kebangsaan baik di tingkat lokal maupun internasional. Bentangan satu abad NU merupakan sejarah khidmah para ulama yang telah memberikan kontribusi nyata dalam membidani lahirnya sebuah peradaban yang bernama Indonesia. Warisan pemikiran dan resolusi yang telah dihadirkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsyuri, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Gus Dur, dan para ulama NU lainnya sepanjang satu abad kebelakang telah menciptakan sebuah legasi berharga bagi Islam, kebangsaan, dan tentu kemanusiaan. Di satu abad perjalanannya, NU bukan hanya telah berhasil menjaga tradisi, namun juga telah mengambil peran dalam merespon tantangan zaman, baik dalam perspektif ketatanegaraan, kebudayaan, dan tentu dakwah keislaman. Seperti slogan yang sering dikumandangkan para ulama Nahdlatul Ulama, Al-Muhafazatu 'alal Qadim as-Sholih wal Akhzu bil Jadidil Aslah. Menjaga tradisi dan kebudayaan lama yang baik serta mengadopsi gagasan dan wacana baru yang lebih baik. Dalam momen satu abad hari lahirnya Nahdlatul Ulama, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan turut mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada segenap warga Nahdliyin dan para ulamanya atas perjuangan yang telah diberikan kepada bangsa ini dan dunia. NU itu kuat karena dia memiliki akar sejarah yang kuat. NU itu bukan sebuah ormas yang lahir dari ruang kosong sejarah. Akar sejarahnya itu karena NU adalah kepanjangan daripada dakwah Wali Songo. Jadi sudah sangat tua sekali. Nah, akar sejarah itu dari mana? Dari dijaga dengan ketersambungan sanad. Yang mohon maaf, saya katakan di tempat lain sudah nyaris tidak ditemukan. Hanya di NU yang dilestarikan. Bahwa seorang kiai adalah dulu santrinya kiai gurunya, kemudian gurunya santri, dan seterusnya sampai ke atas, sehingga hari ini ya, standar keilmuan NU itu masih sama dan bisa disandingkan dengan tradisi keulamaan yang klasik. Dan sampai hari ini pun masih dipertahankan itu. Mulai dari berdirinya Nahdlatul Ulama sampai kemudian berada Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka, memang perannya sangat vital. Kalau kita lihat dalam konteks peradaban Islam pasca Utsmani runtuh, itu kan bisa kita lihat Hijaz ketika itu dikuasai oleh Bani Saud yang berkoalisi dengan itu kelompok Wahabi, yang kemudian ada salah satu yang membuat reaksi dari umat Islam di Indonesia, khususnya para ulama ketika itu, adalah pembentukan Komite Hijaz. Itu merupakan kontribusi peradaban yang menurut saya sangat monumental, karena ketika itu Mbah Wahab dengan Komite Hijaz berhasil meyakinkan Raja Saudi ketika itu untuk tidak membongkar makam Rasulullah. Dan sampai sekarang alhamdulillah makam Rasulullah tetap ada. NU pun berkontribusi ya, bagaimana kemudian NU dalam beberapa literatur yang kita bisa lihat berkontribusi juga bagi misalkan kemerdekaan Palestina. Lalu NU juga terlibat aktif dalam proses-proses kemerdekaan, dan kemudian yang paling penting dalam konteks tadi ketatanegaraan adalah soal konstitusi negara. Ini yang merupakan salah satu milestone yang kedua pasca peradaban Islam, lalu kemudian dia masuk dalam NU masuk dalam ranah peradaban nasional di domestik gitu, di mana NU berusaha untuk mempertahankan keutuhan negara ini dengan adanya konstitusi, yaitu di situ peletak dasar adalah Pancasila.
berkaitan dengan kebudayaan manusia sebenarnya secara umum ya. Prinsip dasar dari setiap manusia kan ingin bahagia, harapan, keinginan, mimpi, itu setiap manusia pada akhirnya ingin mendapatkan kebahagiaan. Ketika berbagai paham, berbagai ideologi, berbagai isme menyerukan atau punya konsepsi tentang kebahagiaan, sebenarnya NU atau Nahdlatul Ulama hadir bukan semata sebagai sebuah jamaiyah, sebagai sebuah perkumpulan yang di dalamnya adalah para ulama, tetapi sebenarnya upaya mengajak kepada umatnya untuk menyadari prinsip-prinsip kebahagiaan tanpa maksud meninabobokan ya, bahwa salah satu prinsip kebahagiaan yang dimaksud adalah kesadaran mendapatkan naungan perlindungan dari Tuhannya yang disembah, yang dijadikan tempat tujuan, yang dijadikan sampai akhir dari semuanya. Nah, para ulama menjembati itu. Jadi saya kira misalnya kalau negara dalam hal ini misalnya pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat semata misalnya hanya upaya peningkatan sarana infrastruktur, sarana perekonomian dan sebagainya, bagaimana mereka akan menciptakan tugas-tugas kebudayaannya misalnya untuk mendapatkan atau memicu rakyat mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan misalnya dari wilayah itu siapa yang berperan, itu siapa gitu ya. Di situ para ulama hadir sebenarnya. Contohnya ya, dalam kasus-kasus tertentu di masyarakat di desa, coba diperhatikan ketika ada problem keluarga, ada problem lingkungan, mereka apakah datang ke kantor polisi misalnya? Mereka datang ke ulama, mereka datang ke kiai, datang ke pesantren dengan jumlah problematika yang ada. Di situ para ulama hadir di semua stratanya ya, seakan-akan itu kan wakil, tangan jauh dari pemerintah. Di sana ulama hadir. Kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh PBNU hari ini dengan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan Halaqah Fikih Peradaban dan upaya untuk mengundang gitu ya, mengundang ulama-ulama di seluruh dunia gitu, mulai dari kemarin di ketika G20 dan hari ini juga dilanjutkan kembali ketika 1 Abad NU. Menurut saya itu adalah revitalisasi saja dari peran Nahdlatul Ulama yang sejak awal kalau kita lihat di Komite Hijaz itu, ketika itu kan Mbah Wahab membawa misi memang dari para ulama di Indonesia, di Nusantara. Tapi jangan dilupakan, yang dijaga adalah peradaban Islam, dunia Islam, yaitu makam Rasulullah. Nah, itu menurut saya itu adalah misi internasional. Dan hari ini kontekstualisasi itu harus dilanjut, harus terus dilakukan karena sebetulnya misi internasional yang sudah dilakukan oleh para pendahulu NU itu juga harus dilanjutkan di masa ini. Bagaimana Islam, khususnya NU, hadir memberi warna, bukan melegitimasi sebetulnya, tapi bahwa tatanan global yang sekarang ini berlaku itu punya perspektif Islam juga. Kita juga tahu kritik tentang doktrin HAM universal ya, PBB, yang itu sedikit banyak itu bersinggungan dengan doktrin hukum Islam. Saya nggak tahu sampai di mana perdebatan dan dialog itu sampai hari ini, karena sampai hari ini pun deklarasi universal HAM PBB tidak pernah berubah. Apakah piagam PBB yang memang kita harus akui masih perlu banyak penyempurnaan, adanya kekuatan dominan dan sebagainya. Apakah itu bisa kemudian kita legitimasi dengan fikih, ataukah kita menawarkan sebuah tatanan global sesuai dengan perspektif Islam itu sendiri. Sehingga kita tidak melawan piagam PBB-nya, tapi kita meminta untuk disempurnakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan. Pertanyaan ini menjadi juga sebagai sebuah karakter ya, corak khasais, salah satu spesifikasi dari Nahdlatul Ulama. Karena sebenarnya Islam yang datang ke Nusantara, terutama yang disebarkan oleh para wali sanga, itu sebenarnya Islam yang bercorak tasawuf. Bahkan hukum-hukum fikih yang kemudian menyebar kepada masyarakat, itu fikih yang punya corak tasawuf. Kekuatan besar dari Nahdlatul Ulama, karena para ulamanya itu bukan sekedar ilmu yang secara kognitif, tapi sudah ditempa dalam tarbiyah, ditempa sebagai sebuah pengetahuan yang penyingkapan, ya, pengetahuan yang bukan semata pengetahuan yang sifatnya transmisi kognisi tadi, bahwa ulama-ulama di pesantren itu garis keilmuannya itu sanadnya ittisal ila Rasulillah, nyambung kepada Rasulullah. Tetapi di luar itu semuanya yang juga nyambung kepada Rasulullah adalah laku batinnya. Laku batin ini saya kira yang memberikan kekuatan NU begitu fleksibel dalam merespon ya berbagai persoalan atau realitas keumatan.
Doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, kita tahu dalam kajian fikih siasa itu mengandaikan adanya harmoni sosial, bahwa tidak boleh ada sebuah perubahan yang terlalu ekstrim, di mana revolusi itu kata-kata yang mungkin sangat dijauhi oleh NU, sehingga kekuasaan itu bisa, rotasi kekuasaan bisa berlangsung lebih damai. Kita mengalami ini dalam berbagai momen sejarah, misalnya ketika peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, kemudian dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ini seharusnya kalau di negara lain mungkin sudah berdarah-darah, tapi alhamdulillah di kita hal itu bisa berlangsung lebih damai, negara tanpa hancur lebur ya, walaupun saat itu mungkin ada korban dari komponen bangsa saat itu, tapi bahwa negara ini masih tetap tegak. Kenapa? Karena NU menganut prinsip keseimbangan. Di dalam doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, memandang kekuasaan itu adalah bersifat kritis konstruktif. Jadi kita bekerja sama, siap bermitra dengan pemerintah manapun, dan tidak mengenal istilah kudeta di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga NU itu selalu ada di lingkaran kekuasaan. Di zaman Orde Lama, Orde Baru, meskipun kemudian perannya direduksi, apalagi di era reformasi, itu luar biasa. Karena apa? Karena NU tidak melihat kekuasaan itu sebagai sebuah musuh yang harus dimusuhi. NU memandang bahwa kita berbagi peran, kita berada di peran kultural, membangun umat, pemerintah mengurus kenegaraan. Bahwa pemerintah pasti bisa salah, pemerintah mungkin bisa korup, pemerintah mungkin bisa keliru, itu sebuah kenyataan sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi NU tidak pernah punya pikiran untuk mengganti pemerintahan. Perubahan adalah ketetapan itu sendiri. Kita tidak bisa membendung perubahan. Ada yang harus kita pertahankan. Tadi pertanyaannya, apa yang kita pertahankan kalau memang secara niscaya itu sudah pasti berubah? Ketika Rasulullah berdakwah pada masanya, prinsip utamanya adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi bagaimana beliau menyampaikan sudah mulai berbeda ketika sudah mulai muncul tradisi buku ya. Zaman Rasulullah belum ada prinsip buku. Sampai zaman para wali songo mulai metode pendekatan wayang misalnya. Sampai zaman kekinian dengan munculnya era digital. Kalau formnya bentuknya bisa beragam, tapi sebenarnya prinsipnya mau ditanyakan on the track atau tidak, selama dia tidak melenceng dari prinsip tauhid, tidak melenceng. Itu hanya form saja. Jadi NU sebenarnya tidak akan pusing apalagi terlena dengan berbagai macam dinamika perkembangan yang sifatnya saintifik. Karena sebenarnya kebudayaan itu begitu dinamis karena berangkat dari diri manusia. Peradaban itu sesuatu yang dihasilkan barang-barangnya ya, produk-produknya. Kebudayaan itu kan subjeknya, human-nya, manusia, human being-nya, manusia yang memberikan alur atau pandangan kehidupannya. Dari situ kita tidak misalnya ya serta-merta bahwa digital yang Islami itu digital yang dipenuhi dengan ayat-ayat misalnya, atau warna gadgetnya begitu rupa gitu kan, tidak senaif itu ya. Tapi kita semua tahu golok tidak pernah bersalah, tapi siapa yang menggunakan golok itu? Pertama, Nahdlatul Ulama, saya berharap ulama dalam konteks ini tidak semata dipahami atau direduksi sebagai tokoh kiai yang paham keagamaan, ilmu-ilmu agama. Kalau kita cek sejarah, para ulama mereka adalah ahli fisika, ahli biologi, ahli kimia, ahli astrofisika, dan seterusnya, yang mereka kemudian seorang sufi. Sementara Nahdlatul Ulama saat ini sepertinya direduksi bahwa yang namanya ulama itu kiai, ustadz yang bisa baca kitab, yang bisa ngerti hadis dan sebagainya. Ini seperti Nahdlatul Ulama masih tenggelam pada dikotomi itu. Tidak bisa mengapresiasi atau menjadi bagian bahwa Nahdlah, kebangkitan ulama itu adalah siapapun mereka, asalkan yakhsyallah, mereka itu khusyuk pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan kalau ada sejumlah sekolah-sekolah ya, SMA atau SMK dan sebagainya, yang orientasinya pada sains, orientasinya pada kebudayaan, bahkan militer, itu mestinya NU ada di sana. Sekolah-sekolah yang visinya kebangsaan, sekolah yang visinya tanah air, yang memiliki kedisiplinan tertentu ada di sana. Selama ini tidak diragukan bahwa NU adalah gudangnya pesantren, gudangnya untuk mencetak santri-santri. Tetapi kapan nih NU punya anak-anak yang nantinya ahli fisika, ahli kimia, ahli nuklir, dan seterusnya. Dari situ maka bobot keulamaan tidak hanya berhenti sebagai ulama yang ahli dakwah. Kesannya hanya kalau ulama itu adalah yang pintar ceramah, pintar baca kitab dan seterusnya. Menurut saya ini harapan NU ke depan. Di abad kedua ini harusnya menjadi tonggak bahwa NU sudah going global. Bahwa hari ini nilai-nilai NU harus ditawarkan kepada dunia. Ini loh, kami sudah pakai ratusan tahun di Indonesia. Dan negara ini nggak hancur gitu. Dengan multikultur, multi agama, multi etnis. You mau
mau pakai nggak gitu kan? Banyak negara hari ini belajar, Afghanistan belajar, bahkan Mesir sekalipun sekarang udah mengakui di Indonesia pemikiran keislamannya luar biasa. Dan banyak, kalau pemikir Barat saya kira sudah lebih dulu ya. Artinya NU harus merumuskan sebuah konsep atau sebuah tatanan yang bisa diadopsi oleh negara-negara lain dalam rangka membangun harmoni antara agama dan nasionalisme, antara agama dan demokrasi, antara agama dan toleransi, dan seterusnya. Ini isu-isu yang banyak. Sehingga kalau NU bisa menyumbangkan itu, kontribusi pada peradaban dunia, ini nggak akan bisa dinilai dengan apapun ya. Nilai yang pasti membanggakan para pendiri NU di masa lalu, insya Allah. Harapannya ya terus menjaga keberlangsungan negara ini, karena politik kebangsaan dan politik peradaban itu adalah beberapa warisan yang ditelurkan oleh para ulama, para kiai semenjak kelahiran NU, dan berharap semoga NU terus menjaga, dan bagaimanapun kita tidak bisa lepas al-muhafazu ala qadimi sholih wal ahzu bil jadidil aslah summal aslah. Jadi harus terus berinovasi terus sehingga rasanya tidak ketinggalan dari roda peradaban. Mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin F. Hashim. Saya Abdullah Wong. Saya Muhammad Syauqillah. Saya pribadi dan tentu saja kita semuanya sangat bergembira, sangat berbahagia, sangat bersyukur kepada NU, juga PBNU dengan seluruh jajarannya, terutama kepada para Nahdliyin. Selamat harlah 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Selamat menjemput abad kedua. Semoga inovasi Nahdlatul Ulama ke depan dapat membuat Nahdlatul Ulama makin cerah dan makin sukses. Semoga NU semakin kokoh dalam membangun peradaban, bukan hanya peradaban Nusantara, tapi juga peradaban dunia dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semangat untuk membangun kebinekaan dan kebangsaan. Selamat, sukses selalu, kita bersyukur dengan adanya Nahdlatul Ulama dalam 1 abad ini telah berkiprah bagi bangsa dan negara. Insya Allah kita akan menyongsong abad baru Nahdlatul Ulama untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat di semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.